Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan pelajaran pengantar manajemen tentang bab perencanaan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian perencanaan. Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Tujuan perencanaan. A. Perencanaan adalah jalan atau cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan. B. Perencanaan memberikan pengarahan direction kepada administrator maupun non-administrator. Yang C. Perencanaan juga dapat menghindari atau setidak-tidaknya memperkecil tumpang tindih dan pemborosan pelaksanaan aktivitas-aktivitas. D. Perencanaan menetapkan tujuan-tujuan dan standar-standar yang akan digunakan untuk memudahkan pengawasan. Yang ketiga, fungsi-fungsi perencanaan. Yang pertama, menentukan titik tolak dan tujuan usaha. Maksudnya, tujuan adalah suatu yang ingin dicapai sehingga merupakan sasaran, sedangkan perencanaan adalah alat untuk mencapai sasaran tersebut. Yang B. Memberikan pedoman, pegangan, dan arahan. Suatu perusahaan harus mengadakan perencanaan apabila hendak mencapai suatu tujuan. Tanpa perencanaan, suatu perusahaan tidak akan memiliki pedoman, pegangan, dan arahan dalam melaksanakan aktivitas kegiatannya. C. Mencegah pemborosan waktu, tenaga, dan material. Dalam menetapkan alternatif dalam perencanaan, kita harus mampu menilai apakah alternatif yang dikemukakan realistis atau tidak, atau dengan kata lain, apakah masih dalam batas kemampuan kita serta dapat mencapai tujuan yang kita tetapkan. Yang D. Kemampuan evaluasi yang teratur. Dengan adanya planning, kita dapat mengetahui apakah usaha yang kita lakukan sudah sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai, sehingga tidak terjadi under planning atau over planning. Yang E. Sebagai alat koordinasi. Perencanaan dalam suatu perusahaan kadang-kadang begitu kompleks karena untuk perencanaan tersebut meliputi berbagai bidang di mana tanpa koordinasi yang baik dapat menimbulkan benturan-benturan yang akibatnya dapat cukup parah. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang lahirnya perencanaan. A. Policy top management. Puncak pimpinanlah yang mengeluarkan kebijakan diadakannya perencanaan karena memang merekalah sebagai pemegang polisi. B. Hasil pengawasan. Berdasarkan hasil pengawasan terkumpullah sejumlah data dan fakta yang dibuat dalam satu perencanaan baru yang memperbaiki atau merombak yang pernah dilaksanakan. C. Inisiatif dari dalam. Planning juga dapat lahir akibat adanya saran-saran dari pihak luar yang mungkin secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai kepentingan dengan organisasi. D. Kebutuhan masa depan. Suatu perencanaan dibuat sebagai persiapan masa depan ataupun menghadapi rintangan dan hambatan yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Dan selanjutnya adalah proses penyusunan perencanaan. Sebelum para manajer dapat mengorganisasi, memimpin atau mengendalikan terlebih dahulu, mereka harus membuat rencana yang memberikan arah pada setiap kegiatan organisasi. Pada tahap perencanaan, para manajer menentukan apa yang akan dikerjakan, kapan akan mengerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan siapa saja yang mengerjakannya. Dan kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui 4 tahap sebagai berikut. 1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. 2. Merumuskan keadaan saat ini. 3. Mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. 4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Dan perencanaan yang efektif dan baik memiliki langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menyadari adanya peluang. 2. Menentukan tujuan. 3. Menentukan premis. 4.
menentukan arah tindakan alternatif. 5. Mengevaluasi arah tindakan alternatif. 6. Memilih satu arah tindakan. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan teman saya. Saya akan menjelaskan jenis-jenis perencanaan. Jadi, jenis perencanaan yang pertama, jenis perencanaan menurut prosesnya. Jenis perencanaan menurut prosesnya ada policy planning atau suatu rencana yang memuat kebijakan-kebijakan saja tentang garis besar atau pokok dan bersifat umum mengenai apa dan bagaimana kebijakan itu tidak dirumuskan. Yang kedua ada program planning, merupakan perincian dan penjelasan daripada policy planning. Yang ketiga ada operational planning, yakni suatu perencanaan yang memuat hal-hal yang bersifat teknis seperti cara-cara pelaksanaan tugas agar berhasil mencapai tujuan yang tinggi. Yang kedua, jenis perencanaan menurut jangka waktunya itu ada 3 ya. Yang pertama, long range planning, yaitu perencanaan jangka panjang yang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun. Yang kedua, intermediate planning, yaitu perencanaan jangka menengah yang waktu pelaksanaannya membutuhkan waktu antara hingga 1 hingga 3 tahun. Yang ketiga, short range planning, yaitu perencanaan jangka pendek yang pelaksanaannya membutuhkan waktu kurang dari 1 tahun. Yang ketiga ada jenis perencanaan menurut wilayah pelaksanaannya. Itu dibagi 3 juga ya. Yang pertama national planning, yakni rencana yang diperuntukkan bagi seluruh wilayah negara. Yang kedua regional planning, yakni rencana untuk suatu daerah. Yang ketiga local planning, yakni rencana untuk suatu daerah yang sangat terbatas. Dan yang keempat ada jenis perencanaan menurut penggunaannya. Itu dibagi menjadi 2, single use planning, yaitu suatu perencanaan hanya untuk sekali pakai saja, dalam artian jika rencana tersebut telah tercapai maka tidak akan digunakan lagi. Yang kedua, repeat planning, yaitu perencanaan yang dipakai secara berulang-ulang walaupun sudah dipakai berkali-kali, dilaksanakan berkali-kali. Yang kelima, jenis perencanaan dilihat dari segi luas usaha kegiatan. Ada dibagi 2 juga. Yang pertama general planning. General planning itu adalah suatu rencana yang dibuat secara garis besar dan menyeluruh untuk kegiatan kerja yang sama, lebih luas. Ya, saya akan melanjutkan teori perencanaan. Teori perencanaan dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama teori sinoptik, teori instrumental, teori transaktif, teori advokasi, teori radikal, dan yang keenam teori sitar. Selanjutnya efektivitas perencanaan. Yang pertama why, apa. Membicarakan masalah tentang apa yang menjadi tujuan sebuah perencanaan dan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan perencanaan tersebut. Yang kedua why, mengapa. Membicarakan masalah mengapa tujuan tersebut harus dicapai dengan mengapa beragam kegiatan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, where, di mana. Membicarakan masalah di mana program dalam perencanaan tersebut dilaksanakan. Yang keempat, when, kapan. Membicarakan masalah kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan di akhir. Oh, siapa. Membicarakan masalah siapa akan melaksanakan program tersebut. Yang keenam, oh, bagaimana. Bagaimana masalah. Membicarakan masalah bagaimana cara melaksanakan program yang direncanakan tersebut. Sebuah perencanaan yang baik dan efektif haruslah membicarakan kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, logis dan rasional. Yang kedua, komprehensif. Yang ketiga, fleksibel. Yang keempat, komitmen. Yang kelima, realistis.